Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview soal farmasetika sub bahasan sediaan emulsi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita review soal nomor 1. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan krim dengan sistem emulsi oil in water dengan emulgator sebanyak 2,5 gram. Emulgator yang digunakan adalah Twin 60 dengan HLB 15 dan Span 60 dengan HLB 5. Jika HLB campuran yang dibutuhkan adalah 12, berapa perbandingan bobot antara Twin 60 dan Span 60? Penyelesaiannya adalah dengan cara mencari persentase bobot dari emulgator dengan HLB yang paling rendah, yang selanjutnya disebut HLBB. HLBB sama dengan HLBA dikurang HLBX atau HLB target dibagi HLBA dikurang HLBB. Kemudian dimasukkan angkanya menjadi 15 dikurang 12 dibagi 15 dikurang 5. Yang didapat hasilnya adalah 3/10 atau 30%. Dan 30% ini adalah 30% dari 2,5 gram. Sehingga span 60 yang diperlukan adalah 0,75 gram. Sementara untuk persentase emulgator dengan HLB paling tinggi atau HLBA dihitung dengan cara HLBA sama dengan HLBX atau HLB target dikurang HLBB dibagi HLBA dikurang HLBB. Yang diperoleh 12 kurang 5 dibagi 15 kurang 5, dan hasilnya adalah 7/10 atau 70%. Sehingga Twin 60 yang diperlukan adalah 1,75 gram. Sebenarnya bisa diperoleh hasil yang lebih cepat, yaitu 2,5 gram dikurang porsi berat span 60, yaitu 0,75 gram, tetapi admin hanya menyampaikan sedikit insight jika rekan-rekan ingin menghitung persentase dari HLBA terlebih dahulu. Dan jawaban pada soal ini adalah C, 1,75 gram untuk Twin 60 dan 0,75 gram untuk Span 60. Selain itu, untuk menghitung nilai HLB dapat juga digunakan metode aligasi yang dapat kita gunakan pada soal nomor 2. Seorang apoteker akan membuat 200 ml sediaan emulsi tipe MA yang memerlukan emulgator dengan HLB 12 sebanyak 7,5 gram. Jika apoteker tersebut menggunakan Span 20 dengan HLB 8,6 dan Twin 20 dengan HLB 16,7, berapa perbandingan bobot Span 20 dan Twin 20 yang diperlukan? Jika kita menggunakan metode aligasi, maka kita dapat menuliskan HLB emulgator terlebih dahulu, kemudian dikurang secara silang, jadi 16,7 dikurang 12 menjadi 4,7 di baris Span, dan 12 dikurang 8,6 menjadi 3,4 di baris Twin. Kemudian dicari selisih HLB antara kedua emulgator, yang didapat nilai 8,1. Sehingga untuk berat span yang diperlukan adalah 4,7 dibagi 8,1 dikali 7,5 gram. Dan didapat hasilnya adalah 4,352 gram. Sementara untuk twin diperlukan 3,4 per 8,1 kali 7,5 gram. Dan didapat hasilnya 3,148 gram. Sehingga jawaban pada soal ini adalah D, 4,3552 untuk span dan 3,148 untuk twin. Sebenarnya cara ini pengerjaannya hampir sama dengan rumus di soal nomor 1, hanya saja penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tapi yang penting adalah rekan-rekan jangan lupa pencet like dan subscribe-nya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri video kali ini, mari kita ringkas materi review kali ini. Pertama, pengertian dari emulsi adalah sediaan obat berupa campuran yang terdiri dari dua fase, yaitu fase pendispersi atau zat pembawa dan zat yang terdispersi dalam zat pembawa. Untuk membentuk sediaan emulsi diperlukan emulgator atau zat pengemulsi untuk membentuk globul kecil yang akan terdispersi dalam zat pembawa. Emulgator yang digunakan biasanya terdiri dari dua jenis emulgator, yaitu emulgator yang bersifat lipofilik dengan bilangan HLB kurang dari 10 dan emulgator yang bersifat hidrofilik dengan bilangan HLB di atas 10. Nilai HLB tersebut menunjukkan jumlah gugus lipofilik atau gugus hidrofilik yang ada pada zat pengemulsi. Jika nilai HLB makin rendah, maka gugus lipofilik akan semakin banyak. Jika nilai HLB tinggi, maka gugus hidrofilik akan semakin banyak. Selanjutnya, perhitungan perbandingan atau persentase jumlah zat pengemulsi dapat dihitung dengan cara HLBA sama dengan HLBX atau HLB target dikurang HLBB dibagi HLBA kurang HLBB untuk zat pengemulsi dengan HLB yang lebih tinggi, dan HLBB sama dengan HLBA kurang HLBX dibagi HLBA kurang HLBB untuk zat pengemulsi dengan HLB yang lebih rendah. Jika kita ilustrasikan dengan mengambil contoh dari pembahasan soal nomor 1, maka kita akan memperoleh grafik sebagai berikut.
Selisih antara HLBA dengan HLBB dinyatakan sebagai jarak antara HLBB dengan HLBA sebesar 10. Dan pada grafik berikut diperoleh nilai HLB median sebesar 10. Nilai median dari HLB ini memiliki arti bahwa emulgator memiliki campuran sebesar 50% dari masing-masing zat pengemulsi. Nah, jika nilai HLB target atau HLB yang dicari lebih condong ke salah satu nilai HLB agen pengemulsi, maka porsi atau persentase campuran dari agen pengemulsi tersebut akan lebih tinggi. Seperti pada contoh nomor 1 yang menargetkan nilai HLB sebesar 12, yang nilai tersebut lebih condong kepada emulgator Twin 20 yang memiliki nilai HLB 15. Dan benar saja, porsi campuran dari Twin memang lebih tinggi daripada SPAN. Hal ini dapat membantu rekan-rekan untuk mengecek jawaban jika rekan-rekan merasa ragu dalam perhitungan perbandingan agen pengemulsi. Tapi jika dirasa merepotkan, juga tidak apa untuk tidak dilakukan. Intinya, jika nilai HLB target lebih besar dari nilai median, maka porsi zat pengemulsi dengan nilai HLB yang lebih besar atau HLBA akan lebih besar. Tetapi jika nilai HLB target lebih kecil dari nilai median, maka porsi zat pengemulsi dengan HLB yang lebih kecil atau HLBB akan lebih besar. Selain itu, emulsi juga memiliki beberapa permasalahan yang sering dibahas. Salah satunya adalah creaming atau terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan yang bersifat reversible. Kemudian ada koalesensi atau cracking, yaitu peristiwa pecahnya globul fase terdispersi dan bersifat irreversible. Selanjutnya ada inversi fase, yaitu berubahnya tipe emulsi dari air dalam minyak menjadi minyak dalam air. Hal ini biasanya disebabkan oleh peningkatan persentase kandungan air dalam sediaan. Dan yang terakhir terdapat breaking, atau sama dengan creaming, hanya saja irreversible. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Selalu ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.